Apa buktinya kalau Allah itu ada? Ini penting. Nanti kamu kalau ditanya sama orang yang beragama atau orang non-muslim yang mulai ragu dengan agamanya, nanya sama kamu, kamu percaya Tuhan? Percaya. Buktinya apa? Mondok 6 tahun, ditanya pertanyaan kayak gitu. Buktinya percaya Tuhan apa? Buktinya keberadaan Tuhan apa? Kamu geleng-geleng begini. Mondok 6 tahun. Oh, sekarang saya tanya, tes. Langsung pada nunduk kalau tes. Viola, saya nanya sama kamu. Apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Masya Allah, adanya alam semesta. Kenapa alam semesta itu bisa dijadikan alasan untuk membuktikan keberadaan Tuhan? Kenapa? Kenapa? Kenapa, Nok? Pais, saya nanya kamu, Pais. Kenapa? Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa, Sarian? Karena kalau misalkan seandainya alam semesta ini menyusun dirinya sendiri, itu merupakan hal yang mustahil. Ya iya, kenapa? Kenapa alasannya? Kenapa alam? Ya benar, alam ini. Kalau ditanya kenapa kita percaya Tuhan? Karena adanya alam semesta ini. Tapi apa bagian dari alam semesta ini yang bisa mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada gitu loh? Apa? Ini ahli filsafat bisa menjawab semua pertanyaan aneh seputar Tuhan. Dia pikir itu ilmu. Padahal itu kedunguan namanya. Orang tidak punya otak. Tidak punya akal. Iya. Sebab kalau dia punya akal, itu seperti kisahnya Fakhrul Razi. Dia keluar bersama murid-muridnya berjalan. Oh, ramai sekali diikuti banyak manusia. Terkenal dia dulu. Begitu lewat di depan perempuan sedang berjemur di depan rumahnya. Lihat orang banyak, perempuan ini heran. Dia tanya kepada orang lewat itu, siapa ini orang? Diikuti banyak manusia. Kata muridnya bangga, wahai ibu, kamu nggak kenal siapa dia? Enggak, saya nggak kenal siapa dia. Dia seorang raja kah? Bukan. Seorang menteri kah? Bukan. Seorang ini. Terus kalau begitu siapa dia? Kata muridnya, ini orang punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Filsafat kan begitu. Apa dalilnya Tuhan itu ada? 1, 2, 3, 4. Dia pikir akalnya akal sehat. Tapi apa kata perempuan tua ini? Di atas fitrahnya, ketika mendengar jawaban muridnya itu, bahwa ini orang punya 1000 dalil, Allah itu ada. Kata perempuan tua ini, betapa celakanya orang itu. Betapa celakanya orang itu. Apakah pada Allah ada keraguan? Itu kan fitrah namanya. Afillahi syakkun, sesuai dengan Al-Quran. Afillahi syakkun, fatiris samawati wal ard. Apakah pada Allah ada keraguan sementara dia menciptakan langit dan bumi? Itu orang-orang filsafat itu. Ya, analoginya itu gampang sekali. Seperti orang yang berada di siang bolong, matahari sedang terbit, sudah berkucuran keringat semuanya. Tiba-tiba ada yang bertanya, apa dalilnya matahari sedang terbit? Mungkin dalam beberapa waktu ini Ustaz, saya terkena was-was terkait salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penciptaan manusia di dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, lalu mudghah dan seterusnya. Dari hadis itu terakhirnya kan menjelaskan tentang seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga, lalu takdir Allah berlaku untuknya dan di detik-detik terakhirnya dia beramal dengan amalan neraka, maka dia masuk neraka. Saya butuh penjelasan yang lebih mendalam Ustaz terkait dengan hadis tersebut, karena terus terang ini saya sempat ingin tanyakan ke beberapa Ustaz, tetapi saya juga ragu, jangan sampai justru jawabannya semakin membuat saya semakin ragu juga dengan hadis tersebut. Ala kulli hal, saya kadang mengatakan di dalam diri juga saya beriman dengan hadis itu, tetapi kadang juga muncul luas itu. Ini seakan-akan, mohon maaf kalau saya katakan, tidak adil seperti itu. Tidak adil kalau seperti itu. Seorang beramal dengan amalan surga sekian lama, lalu tiba-tiba di detik terakhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Apalagi kalau saya baca kisah dari Ar-Rajal bin Unfuah atau Ar-Rajal bin Unfuah itu Ustaz, seorang laki-laki yang ada di zaman Rasulullah, sering ikut di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah katakan akan ada di antara kalian seorang laki-laki yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Dan betul Ar-Rajal bin Unfuah akhirnya dia meninggal di perang apa itu? Perang Yamamah kalau saya tidak salah ingat, atau perang apa? Wallahu alam.
dan dia meninggal sebagai pembela orang-orang yang murtad, pembela orang nabi palsu. Betul hadis tersebut. Padahal dia awalnya adalah orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja Ustaz memahami pertanyaan kami. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang pertama, hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang diragukan. Jadi harus selalu dipisah bahasanya. Was-was itu pada diri sendiri, kesalahan pada diri sendiri. Jangan disangkut pautkan dengan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu selalu berucap sesuatu yang 100% benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hadits Ibnu Mas'ud yang disebutkan tadi, itu hadits diriwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh para imam Islam. Disepakati diterima oleh para ulama. Kaidah besar dalam agama. Tahu kaidah besar, pijakan besar. Itu sesuatu yang merupakan pijakan dalam beragama, tidak boleh diganggu gugat. Iya. Dan itu terkandung di dalamnya salah satu dari rukun iman. Namanya keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kepada takdir. Dan seorang itu beriman kepada segala takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang ditakdirkan. Apapun yang ditakdirkan, baik maupun buruk, dia imani. Semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian yang ketiga, atau yang keempat, ada pernah seorang tabi'in yang bernama Ibnu Dailami. Dia datang kepada salah seorang ulama sahabat, namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, saya ketemukan di dalam diri saya sesuatu terkait dengan takdir. Ini bagus pertanyaannya. Ketemukan pada diri saya sesuatu terkait dengan apa? Takdir. Maka ceritakan kepadaku hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ceritakan kepadaku sebuah hadits pembicaraan. Saya beri saya wejangan. La'allallaha ayyudhibahu min qalbi. Semoga Allah menghilangkan was-was itu dari hatiku. Maka kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, "Law anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi." Andai kata Allah menyiksa seluruh penduduk langit dan menyiksa seluruh penduduk bumi, adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Itu artinya Allah menyiksa mereka dan Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim. Andai kata Allah merahmati mereka semua, maka rahmat Allah itu sendiri itu lebih baik daripada amalan mereka sendiri. Walau anfaqta mithla uhdin dhahaban fi sabilillah ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar. Andai kata engkau berinfak emas sebanyak gunung Uhud, engkau berinfak sebanyak emas sebanyak gunung Uhud di jalan Allah, Allah tidak akan terima infak kamu itu sampai kamu beriman kepada takdir. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa anna ma akhta'aka lam yakul liyusibak. Dan sampai kamu imani bahwa apa yang menimpamu tidak mungkin meleset dari kamu. Dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpamu, tidak mungkin itu akan mengenaimu. Itu semuanya takdir. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, "Walau mutta ala ghairi hadza la dakhaltan nar." Kalau kamu meninggal tidak di atas keyakinan ini, kamu pasti masuk neraka. Itu jawabannya siapa? Ubay bin Ka'ab. Ibnu Dailami pergi ke Ibnu Mas'ud. Dia tanya pertanyaan yang sama. Jawabannya Ibnu Mas'ud persis sama.
Dengan jawaban siapa? Ubay bin Ka'ab. Datang lagi kepada Hudzaifah bin Yaman. Ada 3. Jawaban Hudzaifah bin Yaman sama persis dengan jawaban mereka berdua. Ini padahal setelah meninggal ini, setelah Rasulullah SAW meninggal, Ubay bin Ka'ab tinggal di Syam. Ibnu Mas'ud tinggal di Kufah. Hudzaifah bin Yaman juga beliau di sekitar itu. Iya. Kemudian setelah itu, kata Ibnu Dailami, saya datangi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka Zaid bin Thabit berkata bahwa Nabi SAW bersabda persis seperti ucapan 3 sahabat itu. Ini supaya antum tahu ya, ilmunya para sahabat itu tidak ada yang meragukan. Dia jawab dari dirinya sendiri saya. Ternyata sahabat yang lain yang menjawab dari hadits Nabi persis. Karena mereka terdidik di atas keimanan. Itu pendidikan agama. Iya. Begitu caranya di dalam beriman. Takdir itu dipegang. Hal-hal yang masuk was-was, paling nikmat itu jangan dipedulikan. Anggap aja itu dari syaitan. Kalau muncul was-was itu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Begitu caranya. Iya. Tadi sudah disebut satu syubhat. Diterangkan. Itu banyak dari orang yang berpikir seputar takdir. Dia ini sudah beramal sepanjang hidup, ditutup dengan penduduk amalan penduduk neraka. Ya, kemudian dia disiksa. Kalau begitu tidak adil. Nah, itu kan was-was syaitan namanya. Dari mana tidak adil? Iya. Sekarang saya mau bertanya, dia beramal penduduk neraka atau tidak? Di akhir hayatnya beramal penduduk neraka atau tidak? Beramal. Itu perbuatannya atau bukan perbuatannya? Perbuatan dia sendiri. Kenapa kamu beramal dengan penduduk neraka? Padahal sepanjang hidupmu beramal dengan penduduk amalan apa? Surga. Berarti kesalahan dari dia. Allah hanya membalas sesuai dengan perbuatannya. Makanya kaidahnya itu seperti yang disebut oleh sahabat. Jadi kalau Allah menyiksa, itu artinya dengan keadilan Allah. Allah tidak pernah berlaku zalim terhadap mereka. Kalau ada yang dimuliakan, itu artinya dari rahmat dan keutamaan Allah. Dan Allah merahmati, memberi keutamaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Jelas ya? Itu mudah dalam keimanan kepada takdir itu. Terakhir, syaitan itu kerjanya memang memberi was-was. Itu harus ditahu. Ya. Jangan bilang, oh Ustaz saya belum kenalan sama syaitan ini. Belum pernah datang berkunjung di rumahku. Kalau hari raya tidak kelihatan batang hidungnya. Ya, memang tidak pernah kelihatan batang hidungnya, tapi selalu ada, mengalir bersama aliran darah kita. Itu syaitan namanya. Musuh terbesar. Dan syaitan ini memang misinya ingin menyesatkan manusia. Salah satu senjatanya yang paling ampuh memberi was-was. Dan Nabi sudah memberikan satu obat penting sekali. Ini juga saya ingin ingatkan hadits ini ya. Ini obat dari Rasulullah SAW. Supaya kita kenal juga rusaknya akal orang-orang filsafat. Sekarang banyak nih orang-orang filsafat ini mulai bergentayangan. Ada filsafat itu yang katanya guru apa begitu ya, miring otaknya, dibantah sama orang filsafat juga, sama-sama miring sebenarnya. Ya, tapi menjadi masalah ketika dibantah, ini orang yang filsafat ini dianggap bagus gitu. Ini ahli filsafat bisa menjawab semua pertanyaan aneh seputar Tuhan. Dia pikir itu ilmu. Padahal itu kedunguan namanya. Orang tidak punya otak. Tidak punya akal. Iya. Sebab kalau dia punya akal, itu seperti kisahnya Fakhrur Razi. Dia keluar bersama murid-muridnya berjalan. Oh, ramai sekali diikuti banyak manusia. Terkenal dia dulu. Begitu lewat di depan perempuan sedang berjemur di depan rumahnya. Lihat orang banyak, perempuan ini heran. Dia tanya kepada orang lewat itu, siapa ini orang? Diikuti banyak manusia.
Kata muridnya bangga, wahai ibu, kamu nggak kenal siapa dia? Enggak, saya nggak kenal siapa dia. Dia seorang raja kah? Bukan. Seorang menteri kah? Bukan. Seorang ini. Terus kalau begitu siapa dia? Kata muridnya, ini orang punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Filsafat kan begitu. Apa dalilnya Tuhan itu ada? 1, 2, 3, 4. Dia pikir akalnya akal sehat. Tapi apa kata perempuan tua ini? Di atas fitrahnya, ketika mendengar jawaban muridnya itu, bahwa ini orang punya 1000 dalil, Allah itu ada. Kata perempuan tua ini, betapa celakanya orang itu. Betapa celakanya orang itu. Apakah pada Allah ada keraguan? Itu kan fitrah namanya. Afillahi syakkun, sesuai dengan Al-Quran. Afillahi syakkun, fatiris samawati wal ard. Apakah pada Allah ada keraguan sementara dia menciptakan langit dan bumi? Itu orang-orang filsafat itu. Ya, analoginya itu gampang sekali. Seperti orang yang berada di siang bolong, matahari sedang terbit, sudah berkucuran keringat semua ya. Tiba-tiba ada yang bertanya, apa dalilnya matahari sedang terbit? Nah, itu filsafat seperti itu. Itu kan namanya menjawab sesuatu, memperjelas sesuatu yang jelas, itu sama dengan ruwet namanya. Jadi ruwet dan tidak jelas. Nah, itu filsafat seperti itu. Jelas ya? Nah, ini dari kerancuan pemikiran dan kebusukan pemikiran filsafat ini, seakan-akan dia jago. Kalau ini bahas begini. Iya. Secara akal begini dan begitu. Dibawa lagi dari buku Ummul Barahin, dari bukunya orang-orang filsafat. Itu yang baca cuma orang-orang rusak di masa dahulu. Jelas ya? Tiba-tiba bisa menjadi rujukan orang. Kalau ingin kemurnian agama, simpel sekali. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi sudah beri obat dari awal. Ngapain kita urusin orang-orang filsafat ini? Ya, Nabi terangkan, ya'ti syaitanu ila ahadikum. Syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian. Lalu syaitan berkata, ini perhatikan gayanya syaitan ya, supaya antum tahu ya. Sudah hidup ribuan tahun nih syaitan. Jangan ajari lagi dia. Dia tidak perlu dikursus. Ini nenek moyangnya. Semua orang yang tersesat dan paling jago bikin trik dan strategi. Itu namanya syaitan. Jadi syaitan akan datangi salah seorang di antara kalian. Ini orang mukmin didatangi nih. Pertama ditanya dulu pertanyaan. Man khalaqas sama? Siapa yang menciptakan langit? Mukmin menjawab Allah. Tanya lagi, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan begini, menciptakan begini? Terus ditanya. Selalu mukmin ini menjawab Allah. Akhirnya syaitan bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, mulai masuk racunnya syaitan. Jelas ya? Nah, di sini perbandingkan jawaban Nabi dan jawaban ahli filsafat. Iya. Nabi SAW bersabda, kalau kamu dapat hal yang seperti itu, pertama, man wajada misla hada, kata Nabi SAW, pertama, falyasta'id billah. Pertama dia baca dulu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yaqul amantu billah. Yang kedua dia berkata, saya beriman kepada Allah. Yang ketiga, wal yantahi, hendaknya dia berhenti. Jangan dia sambung lagi, berhenti. Kalau filsafat tidak, kalau syaitan bilang begitu, jawab begini. Nah, itu kan menyelisihi petunjuk Nabi dari asal. Nabi suruh berhenti, dia mau pergi layani syaitan. Iya. Nah, seperti itu gayanya. Maka syaitan itu, kalau ada yang tergelincir misalnya kendaraannya, jangan dibilang la'anallahu syaitan. Ini kurang ajar syaitan itu. Semoga Allah melaknatnya. Dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Sebab kalau syaitan dibegitukan, dia tambah besar. Iya. Tapi kalau ada seperti itu, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia mengicil jadi seperti lalat. Itu Rasulullah ajari cara menghadapi syaitan. Jelas ya? Baik. Jadi itu metode ringkas di dalam memahami agama. Indah, santai, nggak perlu, nggak ada yang ribet-ribet dalam agama ini. Iya. Cuma perlu seorang itu beriman kepada Allah, dia pelajari tentang takdir. Kalau dia pelajari tentang takdir, dia akan tenang hatinya. Baik, terakhir ini yang terakhirnya. Karena tadi
ada kalimat-kalimat saya khawatir ya nanti yang mendengarkannya, Bapak kita semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Mungkin beliau sudah ada hal yang bermasalah ditanyakan, tapi yang lainnya kan tadinya antum tidak ada masalah kan? Khawatir pendengarnya juga jadi kena masalah kan begitu? Ya. Baik. Jadi kenapa ada orang yang menyimpan di pembahasan takdir? Sebab pokoknya itu ada dua. Ini dua penyakit ini saya ingatkan supaya jangan ada yang dekat-dekat ke situ. Ya. Dua sebab pokok penyimpangan dalam takdir. Satu, dia terlalu banyak bertanya tentang perbuatan Allah. Iya, Allah itu tidak sama dengan kita. Kita ada sesuatu kita lakukan ditanya dia. Allah itu sudah menegaskan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang ditanya apa yang mereka lakukan. Kalau Allah berbuat sesuatu, jangan tanya kenapa begini, kenapa begitu. Pintu ini kalau dibuka pasti akan masuk ke dalam kesesatan. Waliyadzubillah. Iya. Jelas ya? Mempertanyakan perbuatan Allah, apa hikmahnya, kenapa begini, kenapa begitu. Nah ini sebagai catatan, ini sumber kesesatan seluruh kelompok yang pernah menyimpang di masa lalu. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin wal khawdu bi fi'lil ilahi bi illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala naw'in minal jahiliyati. Dan dasar penyimpangan semua kelompok yang telah berlalu dari makhluk, dari manusia, itu adalah larut membicarakan apa hikmah perbuatan Allah. Mereka ini tidak paham hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, yang diinginkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka sama dengan masyarakat jahiliyah. Sebab yang bertanya-bertanya seperti itu kebiasaannya masyarakat jahiliyah dahulu. Penyakit yang kedua yang harus ditinggalkan supaya tidak menyimpan di pembahasan takdir. Yang kedua, jangan mengkiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Iya. Oh, kalau Allah menyiksanya itu kan berlaku zalim. Itu kalau kita yang berbuat. Jangan ukur kita itu diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak semisal dengan suatu apapun, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal sepadan dengannya. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang memiliki perumpamaan yang maha tinggi, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Iya. Itu dasar pokok di dalam beragama, harus dipahami. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.